warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya walaupun dalam situasi Covid-19 ini, dan kita harus sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Dan perkenalkan, nama saya Siti Muslimah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah semester 4. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk membuat video talkshow oleh dosen saya yaitu Bapak Fadil. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tentang falasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu falasi. Nah, falasi adalah bentuk-bentuk argumentasi yang keliru yang seolah-olah tidak valid. Maksudnya itu penyimpangan semua jenis dialog atau percakapan antar manusia. Nah, di sini ada jenis-jenis falasi. Sebenarnya banyak jenis-jenis falasi, tapi saya mengambil 3 jenis falasi. Yang pertama saya mengambil red herring. Nah, di sini apa sih red herring itu? Nah, red herring adalah argumen keliru yang efektivitasnya terletak pada gangguan perhatian, dialihkan pembaca atau pendengar, tertarik pada beberapa aspek dari topik yang sedang didiskusikan sehingga mereka menjauh dari masalah yang telah menjadi fokus diskusinya. Nah, di sini juga red herring argumentasi yang merupakan sesat pikir pelaku menyampaikan topik yang tidak relevan dengan tujuan mengalihkan pembicaraan atau mengalihkan perhatian dari topik utama tentang tujuan untuk memenangkan argumentasi dengan menyampaikan topik yang diprediksi lebih mudah dimenangkannya. Nah, di sini juga ada contoh red herring. Nah, di sini contoh red herring itu dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa menemukan seseorang menggunakan teknik red herring, terutama dalam kegiatan diskusi dan wawancara nih ya. Misalnya saja seorang anggota pemerintah yang bertanggung jawab terhadap sebuah proyek. Contohnya, saat seorang meminta pendapat tentang kegiatan proyek tersebut, ia malah berbicara tentang pencapaian dalam proyek lain untuk menutupi proyek tersebut. Jadi dia mengalihkan, orang nanya apa, dia jawab apa. Pada umumnya, penggunaan teknik red herring sering tidak sadar oleh orang lain. Jadi kadang kita tidak sadar kalau kita itu mengalihkan pembicaraan. Sebab pernyataan yang diungkapkan tampak seperti punya berkaitan padahal tidak terkait sama sekali, bahkan cenderung tidak jelas. Kamu harus mendengarkan secara detail dan menguasai pernyataan tersebut agar bisa menyadarinya. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan dulu dia menanya apa, jangan seolah-olah kita mengalihkan pembicaraan. Nah, itu yang disebut dengan red herring. Nah, selanjutnya jenis falasi yang kedua saya mengambil strawman, yang artinya itu orang sawah atau jerami ya. Strawman adalah menyalahartikan argumen seseorang agar argumen Anda yang menyerangnya terlihat lebih masuk akal. Akhirnya si penyerang agar merasa memiliki posisi yang lebih kuat untuk memaksakan argumennya. Contohnya di sini saya mengambil misalnya si A meminta si B untuk segera membayarkan kos-kosannya. Menanggapi hal tersebut, si B justru dia berkata, ternyata bagimu uang lebih penting ketimbang persahabatan kita ya. Apa yang disampaikan si B inilah yang merupakan strawman. Sebab si A dari awal tidak pernah mempermasalahkan ataupun membahas persahabatan mereka gitu. Nah, itu contoh strawman ya. Selanjutnya yaitu jenis falasi yang ketiga. Nah, selanjutnya jenis falasi yang ketiga yaitu begging the queens, yang artinya mengemis pertanyaan. Nah, apa sih begging the queens ini? Yaitu bentuk falasi ini terjadi ketika seseorang menggunakan pola pikirnya menjadi tidak jelas bagian mana yang argumen dan mana pendukungnya atau penduduknya. Nah, contohnya di sini saya berikan contoh. Ibunya memanggil, "Nak, ayo bersihkan meja belajarmu." Lalu anaknya pun menjawab, "Kenapa?"
Lalu ibunya, karena meja belajarmu harus dibersihkan. Nah, maksud dari contoh yang tadi itu, ibu tidak menjelaskan alasan kenapa meja belajar anaknya harus dibersihkan, tetapi justru memberikan jawaban yang sama dengan perintah sebelumnya. Jawaban si ibu bukan penjelasan, melainkan argumen yang melingkar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.